Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita mulai belajar kita dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian mendapatkan keberkahan dengan menonton video ini. Oke, kali ini yang akan dibahas adalah mengenai pertidaksamaan linear. Ini adalah materi pendahuluan sebelum kalian belajar sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana pada pertidaksamaan kali ini yang akan dipadukan nanti sistemnya yaitu pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat, baik itu nanti bentuknya parabola maupun lingkaran. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Pertidaksamaan linear itu bentuk umumnya. Oke, besarkan. Bentuk umumnya. Karena kita bahasanya adalah linear. Linear itu identik dengan yang namanya garis lurus. Ya. Maka bentuk umumnya adalah AX plus BY. Ada yang kurang dari sama dengan C atau AX plus BY kurang dari C, atau ada lagi AX plus BY lebih dari sama dengan C, atau ada lagi AX plus BY lebih dari C. Ini yang akan kita pelajari. Lalu bagaimana sih kita mencari suatu penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini? Ya, penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear ini bagaimana? Nah, kita pakai contoh saja ya untuk memudahkan kalian mempelajari bagaimana cara mencari penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear. Contohnya, instruksinya adalah tentukan daerah penyelesaian dari 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 12. Ini pertidaksamaannya. Oke, kita akan bahas. Dalam menentukan daerah penyelesaian, kalian butuh yang namanya, yang pertama adalah menggambar persamaan garisnya dulu. Kalian gambar dulu persamaan garisnya ini. Yang kedua, kalian harus melakukan yang namanya uji titik. Yang ketiga, baru tentukan daerah penyelesaian. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah utamanya. Langkah utamanya dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan linear. Kita mulai ya. Kita mulai dengan yang pertama adalah menggambar garis dulu. Oke, pertama menggambar garisnya dulu. Persamaan garis. Dari pertidaksamaan ini, garisnya apa sih? Persamaan garis sama dengan ya, berarti 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, dalam menggambar persamaan garis, paling mudah yaitu kalian menentukan titik potong. Menentukan, Oke, kalian tentukan titik potongnya. Sini. Menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Ini poin utamanya kalau kalian ingin menggambar suatu persamaan garis. Paling mudah di sini. Bagaimana cara menentukan ini? Yuk, kita sama-sama cari. Yang pertama, cari dulu titik potong pada sumbu X. Titik potong pada sumbu X, apa artinya ini? Yaitu kalian substitusikan Y-nya sama dengan 0. Ini sudah kalian pelajari waktu di
sanawiyah atau di SMP ya. Kalian substitusikan y-nya 0, 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan, maka 2x-nya 12, x-nya berapa nak? X-nya adalah 6. Dari sini kalian dapatkan satu titik. Titiknya berapa? Misalkan titik, berarti ini x-nya 6, y-nya 0, 6,0. Nah, kalian punya satu titik. Untuk bisa menggambar sebuah garis, minimal kalian butuh 2 titik. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua yaitu titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y, kalian substitusikan X-nya sama dengan 0. Yaitu 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Maka 3Y sama dengan, Y-nya sama dengan 4. Dapatkan titiknya berapa di sini? Titik yang kedua 0,4. Ingat ya, koordinat pada Kartesius X dulu baru Y ya, itu standarnya begitu. Nah, kalian sudah menentukan titiknya, sekarang kita gambar. Oke, kita gambar. Oke, baik, yuk sekarang kita gambar. Kita gambarkan tadi titiknya yang kita peroleh adalah 6,0 dan 0,4 ya. Kita punya titik 6,0 dan 0,4. Oke, kita pertama tulis titiknya 6,0, buat titiknya 6,0. Oke, ini 0,4-nya dulu, terus ini 6,0. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut. Jadilah suatu grafik di sini ya. Grafik garis lurus, garis apa ini namanya? Garis, kita namai tadi berapa? 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, sudah selesai belum? Belum. Ini kita baru menggambar garisnya. Oke, sekarang kita sudah selesai pada step pertama ya. Oke, sekarang kita pindahkan. Yuk. Pindahkan di sini. Kita sudah selesai pada step yang pertama, yaitu menggambar grafik garis 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ini garisnya. Oke, kemudian yang kedua, setelah itu kalian lakukan yang namanya uji titik. Kalian sudah selesai nih menggambar garisnya ya. Ini udah selesai. Sekarang kalian lakukan uji titik. Yang termudah dalam melakukan uji titik adalah di sini step berikutnya, yaitu lakukan uji titik. Kalian punya garis 2x tambah 3y sama dengan 12 ini. Nah, ada dua daerah ya, daerah yang ke kanan ke sana atau daerah ke kiri. Kira-kira mana daerah penyelesaiannya? Kalian lakukan yang namanya uji titik. Ambil titik yang paling mudah untuk diuji, yaitu 0,0. Titiknya 0,0. Kalian substitusikan ke pertidaksamaannya. Ya, tadi apa? 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 12. Oke, substitusikan x-nya 0, y-nya 0. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. Berapa ini 2 kali 0? Ini kan 0 ya. 0 apakah lebih besar dari 12? Betul atau salah? Salah ya. Salah. Artinya titik-titik di daerah ini nih, sebelah kiri garis atau sebelah bawah garis ini bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Maka daerah penyelesaiannya mana? Ya yang betul di sininya. Di sininya. Ini adalah merupakan daerah penyelesaian. Sampailah kalian di step yang ketiga. Ya, setelah kalian menentukan uji titik, ini sudah
kalian bisa menentukan daerah penyelesaian dengan melihat tanda pertidaksamaannya. Bagaimana? Bisa ya? Oke, kita buktikan deh. Kita buktikan, ambil satu titik di sini misalkan. Titik berapa ini? 7,0. Kita buktikan. Maka 7,0 merupakan daerah penyelesaian 7,0. Berarti 2 kali 7 ditambah 3 kali 0. Berapa ini? Sama dengan 14. 14 apakah lebih besar dari 12? Betul, ya. Ini betul. Ya, makanya di sini merupakan daerah penyelesaian. Begitu bisa cara menentukan daerah penyelesaian? Mudah ya? Oke. Nah, ini adalah cara menentukan daerah penyelesaian. Berikutnya adalah kita akan bahas ketika kalian diketahui suatu gambar dengan daerah penyelesaian, kalian diminta untuk mencari pertidaksamaannya itu apa sih, bagaimana gitu ya, dibatasi oleh pertidaksamaan apa saja. Oke, let's check ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mencari pertidaksamaan yang diketahui dari gambar. Kita bekerja sebaliknya sekarang ya. Oke, contoh berikutnya. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan apa? Nih ya, ada suatu diagram kartesius, kemudian ada suatu daerah yang sudah diarsir ya. Oke, ini daerah penyelesaiannya. Nah, dia dibatasi oleh pertidaksamaan apa saja sih? Begitu ya. Oke, langkah-langkahnya adalah yang pertama kalian tentu saja harus menentukan persamaan garisnya. Menentukan persamaan garis dari yang ada di sini. Apa saja? Yang kedua, sama. Kalian lakukan uji titik. Selanjutnya, yang ketiga, yang kalian lakukan adalah menentukan tanda pertidaksamaannya. Ya, kalian tentukan tanda pertidaksamaannya. Karena kan kalian sudah ada daerah penyelesaiannya nih, makanya sekarang cari tanda pertidaksamaannya. Oke, kita mulai yuk. Untuk bisa menentukan yang pertama, garis apa saja yang di membatasi gambar ini, gambar segitiga ini. Garis ini yang pertama nih ya. Set. Garis apakah ini? Ini adalah garis X sama dengan 0. Oh, sorry. Kok X sama dengan 0? Garis yang ini nih, yang horizontal, ini merupakan garis Y sama dengan 0. Karena sepanjang garis ini Y-nya 0. Itu ya. Sorry, hampir aja terbalik. Nah, bagaimana dengan garis yang vertikal ini? Sumbu Y adalah garis X sama dengan 0. Jadi jangan terbalik ya. Sumbu X merupakan garis Y sama dengan 0. Ya. Sumbu Y merupakan garis X sama dengan 0. Oke. Tuh. Sekarang yang ini. Garis apakah ini? Nah, dari sini kalian identifikasi ada dua hal. Kalian punya dua titik yang dilalui. Ya, ada dua titik yang dilalui. Titik yang pertama adalah titik min 7,0. Titik yang kedua adalah titik 0,6. Nah, bisakah kalian membuat persamaan garisnya? Bisa ya? Bisa dong. Gunakan apa? Gunakan ini nih. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sudah pernah ya ini ya? Anggap ini sebagai X1, Y1, ini X2, Y2. Oke, kita tinggal substitusikan saja. Sini, di titiknya.
Y dikurangi, satunya 0/6 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi min 7 per 0 min 7. Ya, Y/6 sama dengan X ditambah 7 per 7. Maka apa hasilnya? 7Y sama dengan 6. 7Y sama dengan 6X ditambah 42. Kita bentuk, kita rubah dalam bentuk AX plus BY sama dengan C ya. Berarti min 6X ditambah 7Y sama dengan 12. Wah, kita dapatkan nih persamaan garisnya. Bahwa kalau garis ini adalah ini nih, min 6X ditambah 7Y sama dengan 42. Oke, atau Ibu berikan cara yang sedikit instan, cara simpelnya. Lihat, ini ada titik pada sumbu Y adalah 6, titik pada sumbu X adalah 7. Yang kalian tuliskan adalah seperti ini. 6X, ini 6X, 6 bertindaknya sebagai koefisien X dikurangi 7Y sama dengan min 42. Sama atau berbeda persamaan garisnya? Sama dong. Kita coba aja. Sama ya. Nih, min 6X ditambah 7Y sama dengan 42. Hanya dikalikan dengan min 1. Tinggal kalian kalikan dengan min 1. Sama aja. Min 6X plus 7Y sama dengan 42. Oke, kita sudah menentukan persamaan-persamaan garisnya. Sekarang kita lakukan uji titik. Yang paling mudah untuk mengerjakan uji titik adalah kalian uji titik di titik ini. Titik berapa? 0,6. Ya, kemana? Ke sini. Ini. Oke, ke situ. Selanjutnya, kalian lakukan yang namanya uji titik. Titik 0,0 termasuk daerah penyelesaiannya ya. Kita lihat ya. Berarti supaya dia daerah penyelesaian bagaimana? Oke, coba titik 0,0. Substitusikan. Min 6 kali 0 ditambah 7 kali 0. Di sini 42. Tanda pertidaksamanya nanti dulu. Berarti di sini 0. Ini 42. Supaya 0 termasuk penyelesaian 42, tanda pertidaksamaannya apa anak-anak? Kurang dari sama dengan. Di sini kurang dari sama dengan. Maka pertidaksamaan yang pertama kalian dapat adalah min 6X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 42. Begitu? Oke, 1. Apakah hanya itu? Kalau kurang dari ini semuanya nih ke sini. Tapi kan ada batasan lainnya. Batasan yang lainnya adalah ini. Dari sumbu X ke atas. Sumbu X itu garis apa sih? Garis Y sama dengan 0. Ke atas, maka dia adalah garis apa? Garis Y lebih besar sama dengan 0. Ya, sekarang yang satunya. Yang membatasi lagi adalah garis atau sumbu Y. Sumbu Y itu garis apa? Garis X sama dengan 0. Dari X ke kiri, maka dia adalah pertidaksamaan garisnya adalah X kurang dari sama dengan 0. Maka ketemulah ini dia sistem pertidaksamaan yang membatasi daerah penyelesaian dari gambar ini. Nah, kalian sudah bisa menentukan uji titik dan juga menentukan tanda pertidaksamaannya. Jadi, udah 2 hal ya yang Ibu ajarkan, cara mencari daerah penyelesaian yang pertama tadi ini dan cara menentukan sistem pertidaksamaannya. Ini. Oke? Sekian dari Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.